niat baik hamba dapat terlaksana. Berapa banyak orang yang ingin sholat malam tapi dia tidak bangun di malam itu. Berapa banyak orang yang ingin berpuasa sunnah, dia melihat Syawal tinggal sedikit, dia ingin dapat fadilah puasa 6 hari di bulan Syawal, tapi ternyata ada banyak pekerjaan, banyak kesibukan sehingga dia tidak pernah puasa 6 hari di bulan Syawal. Berapa banyak yang orang-orang yang ingin berangkat haji, padahal dia memiliki harta yang berlimpah ruah, tapi sampai mati nggak berangkat haji. Maka kita yang dapat melaksanakan ketaatan, maka hendaklah bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh, karena Allah yang memudahkannya untuk kita. Berapa banyak orang-orang yang ingin kuliah, belajar agama, tapi ternyata Masya Allah, ada satu adab kalau kasih minuman Ustadz itu di kanannya Ustadz. Nah, sahih. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, di awal pembukaan kajian ini kita membahas tentang arti keluarga. Betapa pentingnya keluarga itu. Kita semua tahu bahwasanya negara ini hanya kumpulan keluarga. Apabila keluarga itu solid, keluarga itu dibangun di atas prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat, insya Allah buahnya adalah anak-anak yang soleh dan soleha. Kemudian mereka akan menjadi masyarakat yang menebarkan kedamaian. Tapi apabila rumah tangga tidak dibangun di atas prinsip-prinsip agama, yang ada hanya prinsip kesenangan belaka, maka kita akan melihat di sebagian tempat itu mereka nikah beda agama. Dan sekarang ada usaha untuk melegalkan nikah beda agama. Apa sih tujuan pernikahan buat mereka? Ini yang perlu dipertanyakan. Dan muncul orang-orang akademisi, mereka seorang doktor mungkin, dan mereka punya panggung untuk menyuarakan bahwa yang penting nikah itu suka sama suka, nggak ada agama lagi. Maka hari ini kita, sebelum membahas tentang arti pernikahan, kemudian hukum nikah itu sendiri, sebagaimana kita sampaikan, kita akan membahas kitab Fiqhul Usrah. Nanti mungkin tiap pembahasan kita akan berikan PDF-nya yang disiapkan oleh tim ilmiah dari Yayasan Ad-Durar As-Saniyah dengan isyraf Syekh Al-Habib Alwi bin Abdul Qadir Segaf. Sebelum beliau membahas tentang hukum pernikahan dan definisi pernikahan, beliau menyebutkan ada 5 prinsip membangun rumah tangga. Yang pertama, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kalau bicara takwa ini sejatinya bukan hanya untuk membangun rumah tangga, tapi karena kita katakan negara ini, bangsa ini kumpulan rumah tangga, maka dari kelompok terkecil harus bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mewasiatkan takwa ini kepada semua manusia. Bahkan para nabi yang diutus kepada kaumnya, wasiatnya anittaqullah, agar mereka bertakwa kepada Allah. Dan takwa ini adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang buah dari ketakwaan itu
Apa yang akan kita dapatkan kalau kita bertakwa? Kemarin kita puasa Ramadan, la'allakum tattaqun. Kemarin kita sholat di malam-malam Ramadan dengan harapan bertambah ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Buah dari ketakwaan itu kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka disebutkan oleh penulis, wa ma ajmala an tubna buyutul muslimin ala taqwallah baina zawjain. Betapa indahnya tatkala rumah tangga itu dibangun di atas takwa antara suami istri. Jadi antara suami istri itu yang ada siapa? Allah. Suami akan melakukan apa yang diridhai Allah, istri akan melakukan apa yang diridhai Allah Azza wa Jalla. Tidak bicara cinta. Berapa banyak pernikahan yang awalnya cinta kemudian jadi kebencian. Padahal mereka sudah memadu cinta bertahun-tahun. Pernah Anda sampaikan mungkin ketika anak ke Purworejo dulu zaman, entah 10 tahun yang lalu mungkin, tuan rumahnya menyampaikan, Ustaz, anak punya keponakan ini pacaran selama 6 tahun. Kemudian biasalah banyak orang-orang yang mungkin jauh dari sentuhan agama melarang anak itu nikah ketika kuliah. Nanti setelah kuliah nikah, supaya belajarnya tidak terganggu. Padahal mereka belajar juga, mahasiswa ini belajarnya kapan sih? Banyak waktu kosong mereka itu. Akhirnya setelah 6 tahun menikah. Kata paman yang bercerita, 6 hari cerai mereka. 6 hari. Bayangin mana cinta 6 tahun menjadi neraka dalam 6 hari. Apa penyebabnya? Karena rumah tangga itu tidak dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau menyebutkan antara suami istri, antara orang tua dan anak-anaknya, antara kerabat dan rahim mereka, semua hubungan itu dibangun di atas takwa. Allah Azza wa Jalla mengatakan, al-akhilla yawma idin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Semua orang yang mencintai kelak pada hari kiamat akan saling bermusuhan, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian di dalam Al-Quran ada banyak sekali perintah untuk bertakwa ya. Khatib Jumat senantiasa membacakan 3 ayat yang biasa Nabi baca di khutbatul hajah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Terus itu dibacakan. Dan di surat At-Talaq, ini berkaitan dengan pernikahan. Di surat At-Talaq ternyata di situ disebutkan 5 kali yang berkaitan dengan takwa. Ini menunjukkan bahwasanya ketakwaan itu penting dalam berumah tangga sampai dalam perceraian. Kita tahu semua orang ketika menikah harapannya tidak ingin bercerai. Walaupun nanti kita akan bahas tentang hukum menikah dengan niat bercerai. Mahasiswa STDI datang ke STDI nggak mau pulang 4 tahun, dia nikah di sini. Tapi dalam hatinya, nanti aku lulus, aku ceraikan. Boleh apa enggak? Itu nanti akan datang pembahasan. Dalam perceraian, yang kita tahu perceraian ini perbuatan yang paling disukai oleh iblis. Apabila kita bertakwa kepada Allah, dampak negatif dari perceraian itu dapat diperkecil. Ketika Allah berfirman di ayat pertama dari At-Talaq, ya ayyuhan nabi, wahai nabi,
Idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah wattaqullaha rabbakum. Kata Allah, wahai Nabi, apabila kalian hendak menceraikan istri-istri, wanita-wanita itu, ceraikan mereka di masa iddah mereka. Maka bercerai itu ada tata caranya. Bukan asal marah, aku ceraikan, enggak. Menceraikan wanita yang sesuai dengan iddahnya itu adalah menceraikan wanita dalam kondisi bersuci dan belum dihubungi. Jadi bagi yang berpikir untuk menceraikan istrinya, tunggu dia. Istrinya suci dari haidnya dan belum dia hubungi, dia ceraikan. Itu sesuai dengan yang Allah perintahkan. Atau menceraikan istri dalam posisi hamil. Ini kok pandangan masyarakat zalim. Istrinya hamil diceraikan, padahal itu yang sesuai dengan sunnah. Karena itu iddahnya. Jadi wanita yang hamil masa iddahnya sampai kapan? Sampai melahirkan. Tapi gara-gara kita kadang-kadang kesian, gimana sih nggak tahu diri, istrinya hamil anaknya, itu sesuai. Tapi kan ada masa menunggu yang lebih panjang. Artinya kalau istrinya hamil baru dapat 2 bulan, iddahnya berapa lama jemaah? 7 bulan jemaah. Disinilah suami berpikir, ya, masa engkau biarkan istrimu, katanya. Dan nggak boleh diusir itu istri dari rumah, tetap di rumah. Padahal anda sudah ceraikan, iya tetap di rumah. Kecuali ada hal-hal yang membolehkan dia untuk keluar dari rumah tersebut. Kemudian di ayat kedua di surat At-Talaq, Allah mengatakan, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar. Biasanya orang kalau bercerai itu jamaah, ada banyak beban yang dia pikirkan. Beban berkaitan dengan anak-anak kalau punya anak. Beban berkaitan dengan urusan nafkah. Ketika perempuan ini memang tidak bekerja. Berkaitan dengan apa kata orang, status sosial. Janda itu kesian diomongin orang, apalagi janda cantik, hidup di perumahan mau jamaah. Ya Allah, dia berangkat kajian, apa kata orang? Aduh, kayaknya mau cari laki dia. Allahu Akbar. Itu beban. Tapi Allah katakan, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, dia melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, pasti Allah kasih solusi. Ketika dia yakin yang kasih rizki bukan suaminya yang kasih rizki. Seorang suami juga seperti itu. Kadangkala dia bercerai dengan wanita kaya raya, yang selama ini sang suami kerja di perusahaan mertua. Ketika diceraikan, selamat tinggal. Ada beban. Berkaitan dengan anak-anak, bagaimana anak-anak ketika single parent nantinya, bagaimana anak-anak ketika orang tuanya broken home. Karena biasanya orang itu kalau mau menikahkan putrinya, mereka melihat kepada bibit, bebet, dan bobot. Ketika dilihat orang tuanya bercerai, takut dia mau menikahkan dengan orang itu. Ya apa Pak Ustaz? Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah yang ngatur jemaah. Antum ingat Nabi Yusuf alaihi salam. Bagaimana Nabi Yusuf dibuang ke sumur? Bayangin ya. Dibuang ke sumur, apa yang akan terjadi dengan Nabi Yusuf? Allah bikin kafilah dagang itu butuh sama air. Berangkat kafilah dagang itu jemaah, lewat sumur itu, mereka mengambil air di sumur itu, Nabi Yusuf keluar.
Siapa yang mengatur perjalanan kafilah itu? Nabi Yusuf? Lah. Nabi Yusuf gak tahu apa-apa, dia berada di dalam sumur itu. Tapi Allah yang menggerakkan mereka sehingga butuh sama air dan melewatin itu sumur. Diambil Nabi Yusuf, dijual. Bagaimana dia dibawa ke Mesir, dijual sebagai seorang budak. Allah jadikan seorang pejabat Mesir, seorang terhormat yang di Mesir, butuh sama anak. Dia ambil Nabi Yusuf jadi anak mereka. Siapa yang mengatur itu? Allah Rabbul Alamin. Kemudian Nabi Yusuf dipenjara. Bagaimana Allah jadikan raja butuh sama Nabi Yusuf alaihissalam. Dikeluarkan nama Allah Nabi Yusuf dari penjara. Siapa yang mengatur itu? Allah Rabbul Alamin. Ada usaha dari Nabi Yusuf? Sempat Nabi Yusuf usaha. Ketika beliau di penjara, beliau ngomong sama kawannya yang dikirakan akan selamat. Udhkurni inda rabbik. Sebut aku di sisi Tuanmu nanti. Kalau engkau ngasih minum dia, bosnya punya kawan penjara. Fa'ansahu dzikra rabbi. Bayangin ya. Allah bikin kawannya Nabi Yusuf lupa sama Nabi Yusuf. Kenapa? Karena Allah ingin yang butuh sama Nabi Yusuf itu raja. Sehingga Nabi Yusuf keluar dari penjara azizan mukarraman. Nabi Yusuf gak mau keluar. Dipanggil sama raja enggak. Tanyakan dulu tuh, kenapa perempuan-perempuan itu yang motong tangan? Agar beliau keluar dengan nama yang bersih dari fitnah. Itu jamaah. Jadi ketika kita bertakwa kepada Allah, Allah yang ngatur semuanya. Cuma bagaimana kita bertakwa? Rumah tangga kalau dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, tenang. Bukan berarti dalam rumah tangga nggak ada masalah ya, ada masalah. Tapi orang yang bertakwa, urusannya Allah mudahkan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian di ayat keempat dari At-Talaq, Allah mengatakan, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusan dia mudah. Maka antum yang punya masalah dalam rumah tangga, usahakan antum tumbuhkan ketakwaan kepada Allah. Perbaiki hubungan antum sama Allah Azza wa Jalla. Seringkali ana dengar curhatan orang punya masalah. Satu, bertakwa kepada Allah. Sudah masalah. Kalau ada orang disuruh bertakwa kepada Allah, lalu jawabannya, sudah Pak Ustadz saya bertakwa kepada Allah. Oh, ini orang bermasalah nih. Merasa sudah baik. Nabi aja, ya ayyuhan nabiyyu taqillah. Nabi disuruh bertakwa. Ketika engkau dikasih nasihat bertakwa, jazakallah khair. Iya. Saya akan tambah ketakwaan saya. Mungkin selama ini ada yang kurang. Baik, itu prinsip yang pertama. Yang kedua, dalam al-fadlu wal ihsan fit ta'amul. Dalam bermuamalah itu mengutamakan berbuat baik dan memberikan kemuliaan. Disebutkan di sini, bergaul dengan manusia itu ada dua tingkatan. Yang pertama, adlun wa insaf, adil, fair. Ini wajib, yaitu mengambil hak, melaksanakan kewajiban. Kalau bicara kewajiban itu, ya sudah. Ada orang umpamanya kita naik Grab atau naik ojek online, berapa bayarnya di sana? Oh, bayarnya 20.000. Antum kasih 20.000, wajib. Itu wajib. Selesai sudah. Tingkatan yang kedua, fadlun wa ihsan. Kemuliaan. Berbuat baik, yaitu memberikan tambahan. Dan terkadang tidak menuntut hak kita. Dalam rumah tangga, yang wajib ya tadi, engkau berikan hak-hak istrimu dan engkau menerima hak-hakmu. Itu yang wajib. Tapi dalam rumah tangga ternyata nggak pakai prinsip itu.
Prinsipnya adalah berbuat baik dan mengalah. Jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan hal ini, kita kalau melihat kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama istri-istrinya, subhanallah, beliau terus berbuat baik sama istrinya. Kadangkala istrinya ya mungkin sakit hati, istrinya marah. Ada istri Nabi yang tidak menegur Nabi alaihi salatu wassalam, tapi beliau melupakan hal itu, memandang kepada kelebihan, memberikan kelebihan dan mengalah untuk hak-haknya. Jamaah rahimakumullah, ada orang-orang yang hanya berpikir yang penting saya melaksanakan kewajiban saya. Dia menghormati saya menghormati dia. Mertua baik sama saya baik sama dia. Mertua tidak menghargai, Anda nggak akan hargai. Ini prinsip sebagian orang. Dalam agama kita, Allah mengatakan kepada Nabi SAW, idfa' billati hiya ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik. Sil man qata'a. Ini adab Nabi SAW. Sambunglah orang yang memutuskan. Wa ahsin ila man asa'a ilaik. Berbuat baiklah engkau kepada orang yang berbuat buruk kepadamu. Ini prinsip. Kalau prinsip ini dijalankan dalam rumah tangga, Masya Allah. Jadi seorang istri tidak hanya menuntut haknya, ketika dia nggak dikasih haknya, udahlah. Selama suamiku masih baik sama aku, alhamdulillah. Selama suamiku memberikan nafkah sama aku, walaupun dia sering marah, ya udahlah. Allah Azza wa Jalla ketika berbicara tentang perceraian di surat Al-Baqarah ayat 237, Allah mengatakan wala tansawul fadla bainakum. Kalian jangan melupakan kemuliaan di antara kalian. Di sini dianjurkan ketika terjadi perceraian untuk saling memaafkan. Sampai dalam perceraian, untuk saling memaafkan, untuk tidak menuntut hal yang bisa dia mau dalam minta sama Allah Subhanahu wa taala ketika hakmu tidak diberikan. Sehingga hubungan sesama muslim ketika terjadi perceraian, yang terputus apa? Hubungan suami istri saja, itu yang terputus. Adapun kalau ini sepupunya, sebagian kita menikah dengan sepupunya, dengan anak pamannya, kemudian bercerai. Biasanya hubungan anak sama pamannya atau keponakan dengan pamannya mulai rusak. Udahlah, benar-benar mabda al-ihsan ya. Ini adalah mabda, adalah prinsip yang sangat indah sekali ketika kita berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Ketika kita selalu memberikan lebih. Kalau bicara nafkah istri, umpamanya nafkah istri Ustaz, yang penting anak kasih rumah, anak kasih makan, anak kasih pakaian. Oke, itu mungkin yang wajib. Tapi ada hal lain. Disinilah prinsip yang ketiga itu, al-ishra bil ma'ruf. Menggauli pasangan hidupnya sesuai dengan hal yang baik, dengan kearifan. Kearifan lokal sebagian orang menyampaikan, dengan budaya. Jadi bukan hanya memberikan hak dan kewajiban, tapi dilihat di masyarakat ini seperti apa sih. Iya, ini anaknya orang kaya yang antum nikahi. Dia nggak biasa kerja sendiri, terus dia biasa pakai pembantu. Wajib nggak antum kasih pembantu jam? Kasih pembantu. Ini sesuai dengan budaya yang ada. Dia nggak bisa masak. Antum paksa masak, yang ada berantem terus antum sama dia. Oleh karena itu, orang-orang yang tidak mampu jangan menikahin wanita yang kaya, karena biayanya besar. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri mereka dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik.
dengan cara yang sesuai dengan kearifan yang ada di sana, dengan budaya, dengan tradisi, bergaul dengan pasangan hidup dengan ucapan, dengan perbuatan, mendampingi dia, tidak menyakiti, ucapan yang baik. Bagaimana Nabi SAW ya, ketika ditanya tentang sedekah, Nabi SAW, al-kalimatu thayyibah sedekah, ucapan yang baik itu sedekah. Ketika beliau ditanya lagi, siapa yang paling berhak mendapatkannya? Ibda biman ta'ul, mulailah dengan yang menjadi tanggung jawab. Istri itu tanggung jawab suami. Jadi kalau engkau mau ngomong yang baik, ngomong sama istri. Sebagian kita bisa berucap baik kepada kawan. Sampai ada perempuan-perempuan yang kalau mendengar suaminya telepon, Masya Allah, dia kepingin menjadi lawan bicara suaminya. Jadi kalau suaminya telepon, ahlan, sabahal khair, kif halak, kif sehatak, oh macam-macam. Kalau istrinya telepon, ya mau apa? Perlu jemaah. Ini al-isyra bil ma'ruf. Mungkin antum sibuk, ya antum mengatakan si istrinya telepon, ahlan wa sahlan, kif halak, ucapkan. Dan Masya Allah ya, kalau orang Arab itu basa-basi jamaah panjang. Ana rasa ini mungkin di tradisi Indonesia nggak ada. Nanti kalau lihat orang Arab itu, setelah assalamualaikum, kalau di pagi hari sabahul khair, selamat pagi, sabahul khair, sabahul wardah, sabahul yasmin, sabahul afiyah. Dia sebutkan semuanya. Kemudian dia ngomong kif halak, kif sehatak. Dia sebut gimana kabarmu, gimana kesehatanmu, gimana keadaanmu. Panjang sekali jamaah. Tapi orang itu senang. Itu tradisi dan budaya. Tapi kalau antum diajak ngomong seperti itu, gimana kesehatan antum? Alhamdulillah bekhair. Kondisi antum gimana sekarang? Alhamdulillah baik. Mungkin kita juga bosan lama-lama. Tapi inilah kembali kepada tradisi dan budaya yang ada, selama tidak bertentangan dengan syariat. Jadi selain memberikan hak-hak dia, berusahalah seorang suami ini untuk menggauli istrinya dengan cara yang ma'ruf, sehingga itu akan menumbuhkan cinta dan kasih sayang. Sebagian orang yang kehilangan sakinah dalam rumah tangganya, boleh jadi karena dia meninggalkan apa yang Allah perintahkan ini. Prinsip yang keempat, sabar. Sabar dan tabah. Pasangan hidup antum itu ya bukan bidadari. Istrimu bukan bidadari dan kamu bukan malaikat. Oh Ustaz, anak Ustaz, anak lulus STDI Ustaz. Oh, antum mau lulus Madinah, antum bukan malaikat. Kullu bani Adam khata. Semua anak Adam melakukan kesalahan. Dan anak sedih jemaah, kalau yang konsultasi sama anak itu istrinya Ustaz. Sedih sekali. Dia mengatakan, Ustaz, suami anak nggak tahu dengan istrinya, anak nggak tahu sama suaminya. Suami anak Ustaz lulusan Libya, lalu ke Madinah. Aduh sudah. Karena anak juga lulusan Libya, lulusan Madinah. Apa anak ini gitu seperti apa? Dia mulai menceritakan gini, suami anak Ustaz, Masya Allah, dia kalau berceramah ini itu, tapi nggak peduli sama keluarganya Ustaz. Ramadan kemarin dia cerita, suami anak nggak ngasih nafkah sama anak ini itu, macam-macam ceritanya. Maka di sini perlu sabar dan tabah. Ingat, sabar ini karunia Allah yang paling besar. Kata Nabi SAW, wa ma'u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' min as-sabr. Tidaklah seorang dikasih karunia sama Allah yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Nggak ada. Karena dalam semua lini kehidupan antum perlu kesabaran. Maka dalam berumah tangga, subhanallah ya, di surat An-Nisa ayat 19, setelah ayat wa'ashiruhunna bil ma'ruf,
Pergaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf. Allah mengatakan, fa in karihtumuhunna, apabila kalian membenci mereka. Ada waktu mungkin antum benci sama istri antum. Ya Allah Ustaz, anak kepingin ganti Ustaz. Ganti di mana antum? Memang ada di sini tempat tukar istri gitu. Kalau antum beli baju, kemudian dikatakan insya Allah ada waktu 7 hari untuk menukarnya. Tapi ada antum kesepakatan sama mertua, nanti kalau saya nggak cocok saya balikin Pak ya. Insya Allah. Gak ada coba. Itu akad-akad yang sakral. Maka Allah katakan fa in karihtumuhunna, kalau kalian benci sama mereka, apa solusinya? Sabar. Fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi yang kalian benci di situ Allah jadikan khairan katsira, kebaikan yang banyak. Karena kebanyakan kita itu hanya tahu yang dia suka dan yang dia tidak suka. Yang baik bermanfaat belum sama dia belum tentu dia tahu. Yang tahu itu Allah Azza wa Jalla. Maka diperintahkan untuk bersabar. Bahkan dalam kesabaran ini kita dikasih arahan sama Nabi SAW. Bagaimana caranya? Melihat kepada kelebihan pasangan hidup. Ya, antum punya istri mungkin tidak pandai memasak. Ya Allah Zat, masakannya Zat, ana tiap makan di sana itu eling warung. Gimana kalau ada suami makan ingat di warung, tapi dia sabar karena dia lihat istrinya menghormati suaminya. Dia melihat istrinya Masya Allah mendidik anak-anaknya dengan baik, sehingga bertahun-tahun dia hidup sama istrinya dengan masakan yang tidak nyaman dia tahan. Dan dalam kesabaran itu ada pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kalau ada perilaku istrinya yang tidak dia sukai, bukankah ada yang lainnya? Dan begitu pula bagi para wanita. Para wanita ini kalau melihat kepada kekurangan suaminya, maka yang ada engkau akan gugat cerai. Yang ada dia akan bertanya, apa sih persyaratan ke pengadilan agama? Aduh, urusan apa lagi nih syarat-syarat pengadilan agama? Emangnya suamimu nggak ada kebaikan? Dan seringkali kalau ada perempuan sudah curhat sama anak tentang keburukan suaminya, anak tanya terakhir, emangnya suami ibu ini nggak punya kebaikan? Ya ada lah Pak Ustadz gitu. Loh iya ada. Ingat kisah seorang istri yang datang kepada suaminya, yang dia mengatakan, Mas, dalam rangka kita mengevaluasi diri kita, ini anak kasih kertas, antum tulis kekurangan-kekurangan anak, dan anak akan tulis kekurangan-kekurangan antum. Kata suaminya, iya, sudah. Kasih kertas sama pulpen, istrinya berangkat ke dapur ditulis semua. Ternyata satu lembar itu full kekurangan semua. Kemudian setelah datang tukar-tukaran kertas itu. Fadhal ini kertasnya. Suami baca, ya Allah, ternyata banyak yang disukai istri ana selama ini zaman. Istrinya bawa kertas itu jemaah, dilihat kosong. Mas, engkau nggak tulis, kata dia. Kata suaminya, Dek, aku menerimamu apa adanya. Subhanallah. Memang seperti itu seharusnya. Ya udah, terima pasanganmu seperti itu. Ada yang harus diperbaiki, usahakan diperbaiki. Nggak bisa, ya sudah sabar. Ada yang nggak bisa diperbaiki. Wallah Ustaz, anak punya suami ini Ustaz, na'udzubillah Ustaz, sampai ranjang langsung tidur Ustaz. Ada kan suami yang kayak gitu jemaah? Kalau tidur aja nggak apa-apa Ustaz. Allah, ngorok Ustaz. Bayangin, anak sudah setahun sabar Ustaz, nggak tahan Ustaz. Allahu Akbar. Emangnya nggak ada kelebihannya itu suami? Kalau kekurangannya cuma ngorok, alhamdulillah. Kita diperintahkan untuk melihat kepada kelebihan dan bersabar. Ketika seorang suami tidak
tergesa-gesa menceraikan istri yang punya kekurangan tadi. Ada kan mungkin yang istrinya cerewet ya. Ada istrinya kalau ngomong nyakitkan hati. Ketika dia bersabar, di sini disebutkan di balik itu Allah jadikan kebaikan yang banyak sekali. Di antaranya engkau melaksanakan perintah Allah. Kan ada seorang suami yang ditanya, engkau kenapa kok mempertahankan istrimu? Allah yang nyuruh ana mempertahankan istri. Dan tentunya dengan menerima wasiat dari Allah, Allah akan ridho. Jadi kalau mungkin dia mengikuti perasaannya, dia sudah ceraikan istrinya. Tapi karena dia mendengarkan wasiat Allah, dia pertahankan istri. Lelah, capek, berjuang. Maka insya Allah Allah akan berikan pahala yang besar sekali. Begitu pula dengan para wanita, perlu bersabar, perlu tabah, mengalah. Ada kisah sebuah botol Pepsi, pernikahan 7 tahun rusak gara-gara satu kaleng Pepsi. Diceritakan bahwasanya sang istri ini telepon suaminya sebelum pulang kerja. Bang, aku minta Pepsi ya, jangan lupa belikan Pepsi. Siap, absyiri, kata suaminya. Pulang kerja, mampir di supermarket, dia belanja, suaminya di jamaah, belanja semuanya. Bawa ke rumahnya, subhanallah, Pepsi nggak dia beli. Sang istri buka, itu kreseknya dikeluarkan. Roti ada, ini ada, semuanya bas Pepsi. Mulai sang istri nggak enak ngomongnya. Bang, kok nggak belikan Pepsi bang? Ya Allah, kata suaminya, lupa. Kata istrinya, memang engkau bang, keinginanku nggak pernah engkau turuti. Ingat kejadian berapa tahun yang lalu. Ingat terus sang istri ini mengungkit-ungkit kesalahan suaminya. Suaminya benar-benar lupa. Ketika sang istri mulai mengungkit-ungkit kesalahan suaminya yang masa lalu, suami berusaha membela diri, tapi istri nggak mau tahu. Terus sehingga mereka saling mengangkat suara. Terakhir suaminya mengatakan, anti taliq, sudah engkau aku ceraikan. Gara-gara Pepsi. Bayangin ya, 7 tahun rumah tangga rusak gara-gara satu kaleng Pepsi. Gara-gara apa? Tidak melihat kepada kelebihan. Oke, ini kekurangan suaminya. Suaminya pelupa. Enggak, Allah, suami aneh selalu lebih mengutamakan orang tuanya, kakaknya, adiknya. Kalau urusan anak, nanti terakhir. Sabar. Apabila ada hak-hakmu yang tidak diberikan, minta sama Allah. Kemudian yang kelima, prinsip dalam pernikahan itu adalah as-suluh, damai. Jadi ketika terjadi perselisihan, pertikaian, maka hendaklah setiap pasangan ini tidak menuntut dengan keras ya hak-hak dia. Berusaha untuk ya udah ngalah kok ketika terjadi perceraian. Kita tahu ya, ada istilah di tempat kita, sing waras ngalah. Yang waras ngalah. Ngalah. Sang istri umpamanya dia nuntut suaminya, bang engkau tidak memberikan rumah yang layak buat anak. Kata sang suami, sabarlah dek, ini yang bisa aku berikan kepadamu. Kendaraan juga umpamanya, atau nafkah berupa makanan yang diberikan, maka perlu adanya as-sulh. Bahkan kita tahu Allah mengatakan di surat An-Nisa ayat 128 ya, demi menjaga rumah tangga Allah mengatakan was-sulhu khair. Damai itu lebih baik. Saudah bintu Zam'ah
istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia sudah tua renta. Dia merasa sudah tidak bisa melayani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan baik. Kan ada perempuan yang memang sudah sepuh jemaah. Sedangkan Nabi Alaihissalam, karena Saudah sebagai istrinya, tetap Saudah punya jatah malam, harus nginap di rumahnya Saudah. Maka di sini Saudah datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, malam bagianku, engkau biasa nginep di tempatku, aku hadiahkan buat Aisyah. Itu damai. Kalau bicara hak, enggak, aku nuntut hakku. Tapi demi mempertahankan rumah tangga, maka perdamaian itu lebih baik. Ada seorang istri mungkin yang dia tidak bisa memberikan anak kepada suaminya. Dia juga melihat suaminya kepingin punya anak. Lalu dia mengatakan kepada suaminya, udah bang, engkau nikah lagi gak apa-apa. Dan engkau kalau punya anak di tempat itu, ahlan wa sahlan, silahkan engkau datengin aku sepekan sekali gak apa-apa. Yang penting jangan kau ceraikan aku. Ini dalam rangka mempertahankan rumah tangga. Seorang istri, suami istri, sang istri punya ibu yang sudah sepuh dan harus dirawat di rumah tersebut. Sang suami juga punya ibu yang sudah sepuh yang minta dirawat juga. Sang suami inginnya istrinya ikut suami. Apa yang harus dilakukan? Sedangkan sang istri ngomong, bang, sudahlah bang, aku tetap di rumah ibuku, jangan dikeluarkan aku, engkau silahkan menikah dengan perempuan lain untuk ngerawat ibumu. Engkau datang ke sini sebulan 2 kali nggak apa-apa, karena beda kota kadang-kala jamaah atau di kota yang lainnya. Itu damai. Maka dalam rumah tangga ini ada prinsip-prinsip yang harus dipelajarin agar rumah tangga bisa terjaga. Kemudian masuk kepada kitabun nikah, pembahasan tentang kitab pernikahan. Di sini ada 1 pasal pendahuluan dan ada 7 bab. Anak akan bacakan secara global. Yang pertama, di pendahuluan disebutkan tentang definisi nikah, hukum nikah, dan hikmah disyariatkannya pernikahan. Di bab pertama berbicara tentang ahkamul khitbah, hukum-hukum yang berkaitan dengan melamar, meminang. Kadangkala kita ini ternyata caranya salah dalam peminangan, tapi udah jadi suami istri, mengikuti tradisi dan budaya di sebuah tempat yang terkadang bertentangan dengan agama. Kita akan pelajari itu. Kemudian di bab kedua ada pembahasan tentang rukun-rukun nikah dan syarat-syarat pernikahan serta sunnah-sunnahnya, sehingga kita tahu mana rukun yang harus dipenuhi dan mana syarat dan mana yang sekedar sunnah. Kita melihat umpamanya sebagian orang itu membuat walimah yang besar-besaran, seakan-akan harus, kalau tidak dilakukan pernikahannya tidak sah. Apakah memang seperti itu? Kita akan pelajari. Kemudian di bab ketiga kita akan belajar al-muharramat fin nikah, yang diharamkan untuk dinikahi. Siapa mahram-mahram yang diharamkan untuk dinikahi. Di bab keempat ada syarat dan aib-aib dalam pernikahan. Jadi kadangkala sang mertua memberikan syarat kepada menantunya, engkau boleh menikahi putriku dengan catatan biarkan dia bekerja. Bahwa dia seorang dokter, dia bekerja. Mau siap dipenuhi. Atau syaratnya lagi, boleh engkau menikahi putriku dengan catatan engkau yang pindah dari kotamu ke sini. Gimana? Kalau mau tafadhol, nggak mau cari yang lainnya. Itu syarat harus dipenuhi. Kemudian adanya aib-aib dalam pernikahan. Kemudian di bab kelima tentang nikahul kuffar, hukum menikahi
orang-orang kafir. Di bab ke-6 ada pembahasan tentang as-sadaq, mahar, tentang mas kawin. Di bab ke-7 ada hafluz zifaf, ada yang berkaitan dengan pesta pernikahan, serta hukum-hukum jima. Jadi ini bab keberapa jemaah? Bab ke-7. Jadi masih lama kita akan sampai ke sana. Jadi perlu kesabaran. Baik, kalau bicara definisi nikah, ini di pembahasan pendahuluan. Nikah itu secara bahasa berarti ad-dhammu wal jam'u wat tadakhul, yaitu merangkul, mengumpulkan, saling masuk. Itu makna nikah. Dalam bahasa Arab ada istilah tanakuhul asjar. Pohon-pohon itu menikah. Gimana pohon menikah? Berangkat ke penghulu, enggak. Artinya mereka saling masuk ya, sebagian mereka masuk ke bagian lainnya. Kemudian dalam bahasa Arab ada istilah nih, khususnya buat yang belajar bahasa Arab, antum boleh mengatakan nakahal mataru al-ardh. Hujan menikahi bumi. Apa maksudnya? Nakahal mataru al-ardh disebutkan apabila air hujan itu bercampur dengan tanah. Kan ada hujan yang tidak membuat basah tanah, atau membuat basah tanah tapi atasnya saja. Kalau yang antum gunakan nakahal mataru al-ardh, maka maksudnya dia menikah. Jadi sudah bercampur menjadi satu. Kemudian juga nikah ini dipakai untuk kata-kata jima, atau juga akad nikah, untuk akad nikah. Adapun setelah secara istilah akan cukupkan di sini. Kemudian kita masuk ke sesi tanya jawab. Kalau ada pertanyaan yang sampai ke meja depan sini. Nikah secara istilah itu adalah akad. Akad yang faedahnya halalnya seorang wanita buat seorang suami. Jadi halal dengan akad nikah. Lam yamna min nikah bimra'atin lam yamna min nikahiyya. Menikahin wanita yang tidak diharamkan untuk menikahi. Karena ada al-muharramat minan nikah yang enggak boleh dinikah. Walaupun antum menikah, ya enggak sah pernikahan. Jadi itu berkaitan dengan makna dalam pernikahan. Adapun hukum nikah, di sini pembahasan kedua, hukmun nikah wa nikah aktsar min wahidah. Hukum menikah dan menikah lebih dari satu. Apa hukumnya? Disebutkan di sini al aslu fin nikah annahu mustahab. Hukum asal nikah itu dianjurkan. Dianjurkan. Apakah diwajibkan? Tidak. Makanya kalau ada orang sampai mati nggak nikah, ya tinggal dilihat apa alasan dia tidak menikah. Hukum asalnya mustahab, tapi disebutkan bisa jadi wajib, bisa jadi mubah, bisa jadi makruh, bisa jadi haram. Kapan wajib? Fayajibu ala man khafa ala nafsihi zina. Nikah itu jadi kewajiban buat orang yang takut berzina. Kalau anak nggak nikah, anak bisa berzina. Maka wajib buat dia menikah. Wa yusannu liman lahu syahwah. Dan dianjurkan bagi orang yang punya syahwat, dianjurkan. Innawa tahsinan warajan nasab. Kalau dia, jadi dianjurkan buat dia apabila dia niat untuk menjaga kehormatan dirinya. Artinya dia bisa nahan syahwatnya. Nggak nikah pun dia kuat nahan syahwatnya. Tapi karena dia ingin menjaga kehormatan dirinya, ingin punya anak keturunan, maka dianjurkan buat dia. Wa yahrum, dan haram buat orang yang yakin bahwa dia akan melakukan kezaliman dengan pernikahan. Kan ada orang-orang yang
Anak kalau nikah kayaknya anak akan pukulin istri anak. Ada orang-orang yang sakit, atau dia akan membolimin salah satu istri. Wa yukrah liman lam yajid uhubbah, dan makruh buat orang yang tidak punya kemampuan untuk menikah. Antum nggak mampu, nggak punya persiapan, ya, makruh buat antum. Akhirnya antum gimana? Anaknya orang mau dikasih makan apa nanti? Au kana bihi ajiz, atau orang ini maaf, ya dia benar-benar nggak mampu ya, untuk memberikan nafkah ya kepada istrinya. Wa yubahu, dan diperbolehkan nikah itu liman la syahwata lahu, mubah bagi orang yang tidak punya syahwat. Sekarang gimana kalau ada orang laki-laki, anak ini sebenarnya nggak punya syahwat, dia apa istilahnya, impoten. Boleh dia menikah, tapi perlu menyampaikan kepada pasangan hidupnya. Karena perempuan itu menikah kepingin punya anak, kepingin menjaga kehormatan dirinya, tahu-tahu suaminya ternyata tidak bisa itu. Ini bicara hukum nikah ya. Wa hadza bittifaqil madhahabil fiqhiyah al-arba'ah. 4 madhab fikih itu sepakat hukumnya adalah mustahab, dan ini pendapat kebanyakan ulama. Adapun dalil-dalilnya insyaallah kita akan sampaikan di pertemuan yang akan datang. Tapi jamaah lihat tidak ada pertanyaan yang sampai ke meja ini. Semoga rumah tangga antum semuanya baik-baik, dan yang belum berumah tangga segera berumah tangga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi washabihi wa mawala wa ba'd. Hari ini saya berkesempatan berkunjung ke Pasaman, dan siang ini kita bisa mengunjungi televisi Najia. Masya Allah Ta'ala, televisi ini sudah banyak memberikan manfaat kepada Islam dan kaum muslimin yang ada di Pasaman secara khusus dan wilayah-wilayah sekitarnya secara umum. Karena televisi ini sudah pakai satelit, sehingga bukan hanya mereka di Sumatera yang bisa menikmatinya, bahkan di luarnya mereka juga bisa menikmatinya. Ada hal yang penting kita sampaikan kepada para pemirsa. Ternyata untuk operasional kegiatan televisi ini tidak kurang 45 juta harus mereka keluarkan setiap bulan, dan donasi yang terkumpul tidak lebih dari 15 juta. Maka saya mengetuk kepada para pemirsa Najia TV dan yang lainnya untuk bisa menemani donasinya kepada televisi ini, sehingga kegiatan yang mereka laksanakan bertambah lebih lancar di hari-hari mendatang insya Allah Ta'ala.
Demikian sedikit yang bisa kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yassar hal fi dzalika qasamun lidzi hijr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ar-Razzaq, Dzul Quwwatil Matin. Dialah yang memberikan rezeki, dan dialah yang maha kuat dan maha perkasa. Kelak rezeki yang Allah berikan kepada kita akan ditanya, dari mana kita mendapatkan dan kemana kita infakkan. Alhamdulillah, Yayasan An-Najiyat membangun sebuah pesantren dengan nama Ma'had Al-Afaf, yang berada di Pasaman Barat. Al-Rasa ini menjadi salah satu tempat bagi kita untuk menginfakkan harta kita di sana. Dan yakinlah, mana qasad sadaqatun min mal, sedekah itu tidak akan mengurangi harta kita. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, haula wala quwata illa billah. Para pemirsa dan para muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini saya sedang berada di lokasi pembangunan Ma'had Al-Afaf di Pasaman Barat yang sedang berlangsung pembangunannya. Ada pembangunan masjid dan juga pembangunan asrama, pembangunan lokal dan juga rumah para pengajar. Alhamdulillah, pembangunan sudah mulai berjalan ya, sebagaimana yang antum saksikan sekarang. Pekerjaan masih dalam proses ya, masih dalam tahap pembangunan. Kami tetap berharap dukungan doa dari antum, semoga pembangunan Ma'had Al-Afaf ini dimudahkan secepatnya bisa kita manfaatkan untuk pendidikan putra-putri kita dan mencetak generasi Islam yang akan sebagai penerus generasi ya umat ini, dan juga bagi pembangunan bangsa dan negara kita ke depannya. Maka tidak lupa kami berharap kepada antum semua doanya dan juga dukungan donasi ataupun yang bisa diberikan untuk masukan-masukan untuk pembangunan, kelancaran pembangunan ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan, bagi para donatur yang telah menyisakan sebagian hartanya untuk mendukung pembangunan Ma'had Al-Afaf ini, di mana membutuhkan dana dukungan ya, walaupun dana utamanya datang dari seorang muhsinin atau donatur dari negara Kuwait, namun ada dana pendamping untuk kesempurnaan dari dana utama yang telah direncanakan di dalam sebuah program ini. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, saya Abu Zubair Hawari dari Pekanbaru. Bersama video ini saya ingin mengetuk pintu hati kaum muslimin dan muslimat untuk bersama-sama berjuang membantu pembangunan pondok pesantren Al-Afaf di Pasaman yang dibina oleh Ustadz Dr. Ali Musri Semjan dan juga Ustadz Desman Caniago. Nah, pondok pesantren adalah benteng anak-anak kita, tempat mereka dibina, dididik menjadi generasi-generasi muslim yang bertakwa dan istiqomah. Saat ini pondok pesantren Al-Afaf masih membutuhkan uluran tangan para donatur untuk menyelesaikan pembangunan. Apabila Anda, saya, kita semua bersama-sama, insya Allah menjadi ringan. Sedikit yang kau infakkan, maka berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggalkan jejakmu di dunia, engkau wafat, pahala masih mengalir terus karena sedekah jariahmu. Ayo mari berinfak untuk pembangunan pondok pesantren. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Yayasan An-Najiyah
Pasaman Barat sedang membangun sebuah komplek pendidikan yaitu Ma'had Al-Afaf, Yayasan Najiyah Pasaman Barat. Alhamdulillah pembangunan ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Yang kita memang ada bantuan, tapi kita harus mengumpulkan dana pendamping yaitu 5 miliar. Maka oleh kerana itu kita mengajak pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama untuk mensukseskan pembangunan ini dan mencukupi kekurangan yang ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang berlipat ganda. Kirimkan wakaf dan donasi Anda ke nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سويا على صراط مستقيم للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, Yayasan An-Najiyah di Pasaman Barat membutuhkan bantuan donasi Anda untuk menyelesaikan projek pembangunan pesantren yang mendidik anak-anak kaum muslimin, kaum muslimat yang ada di Sumatera Barat dan provinsi yang berada di sekitarnya. Semoga amal jariah yang Anda berikan, berapapun rupiahnya, dicatat oleh Allah Azza wa Jalla sebagai amal soleh yang menyelamatkan kita, Anda dan semuanya di dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat di mana saja antum berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saudara kita kaum muslimin yang berdomisili di Pasaman Barat memiliki lembaga pendidikan Ma'had Al-Afaf yang dinaungi oleh Yayasan An-Najiyah Pasaman Barat. Sekarang mereka dalam proses pembangunan sarana ibadah, pendidikan dan juga asrama bagi santri dan juga tenaga pengajar. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini kami mengajak kaum muslimin di mana saja berada untuk ikut berpartisipasi, memberikan yang terbaik dari kekayaan harta yang Allah curahkan pada kaum muslimin untuk membantu saudara-saudara kita di Pasaman Barat menyelesaikan proyek pendidikan dakwah yang bertujuan untuk mendidik generasi Islam yang akan melanjutkan tongkat estafet perjuangan Islam menuju masyarakat yang mulia, bermartabat, memiliki akidah yang benar, akhlak yang mulia dan amal yang soleh, sehingga mereka menjadi orang-orang yang akan membuka pintu kebaikan. Mari kita bersama-sama ta'awun lil birri wat taqwa untuk mensukseskan proyek pembangunan Ma'had Al-Afaf Yayasan An-Najiyah di Pasaman Barat. Semoga Allah Azza wa Jalla membalas yang sedikit dari harta yang kaum muslimin donasikan, membalasnya dengan berlipat ganda yang akan menjadi tabungan akhirat kita semua di akhirat kelak. Demikian, mudah-mudahan Allah mengetuk pintu hati kita dan membuka tangan kita dan juga menggunakan jari jemari kita untuk bisa mentransfer apa saja yang mampu kita bisa transfer ke rekening yang telah disediakan oleh
Yayasan An-Najiyah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudari kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia dalam proses perjuangan dengan segala yang kita miliki, dengan tenaga, dengan waktu, dengan harta. Dan dengan harta, Al-Quran banyak berbicara, menganjurkan, mendorong kita untuk menyediakan harta kita, mempergunakan harta kita, walau seminimal berapapun kita punya. Kita diperintah oleh Nabi SAW untuk menjauh dari neraka. Kata Nabi, fattaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah neraka walau hanya dengan sebelah dari satu butir kurma yang kamu punya. Sementara di sini saudara-saudara kita di Pasaman Barat ada sebuah pondok pesantren Al-Afaf di bawah Yayasan An-Najiyah, sedang proses pembangunan yang luar biasa yang nanti akan berkumpul di sana generasi muda kaum muslimin untuk belajar agama, untuk mengenali Allah, mengenali agama Islam, mengenali nabinya, kemudian mereka mengajarkan kepada yang lainnya. Dan sangat menarik bagi orang yang beriman untuk menyisihkan hartanya sementara mereka membutuhkan bantuan dari kaum muslimin. Maka saya, Aspri Rahmat Azai, menghimbau semua, siapapun kaum muslimin dimanapun berada, untuk bekerja sama, nata'awun 'alal birri wat taqwa, dengan saudara-saudara kita di sana, sehingga harta kita nanti akan kita lihat buktinya di mana Allah Subhanahu wa taala akan memperbanyaknya di hari akhirat. Bahkan satu butir kurma akan bisa menjadi sebuah gunung yang besar. Maka mari, jangan ditunggu lagi, kesempatan untuk kita berbagi, nata'awun 'alal birri wat taqwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, dan semoga Allah mengikat antara kita dengan jalan-jalan yang seperti ini dalam iman dan taqwa. Waffaqani Allahu wa iyyakum lima fihi ridha. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimana wa rahimakumullah, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapa yang lebih baik perkataannya dari orang yang mengatakan bahwa aku beriman kepada Allah, kemudian mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan aku termasuk orang yang berserah diri. Dan di antara cara dan metode terbaik untuk mendakwahkan adalah mengarahkan, mendidik anak-anak kaum muslimin untuk diajarkan agama dan juga ilmu-ilmu kepada mereka. Mereka adalah pemuda yang siap mengemban tugas dan bisa lebih baik dari generasi sebelumnya. Pesantren Al-Afaf, Yayasan An-Najiyah Pasaman Barat berkomitmen untuk merealisasikan hal itu. Kini mereka dengan beberapa tenaga pengajar dan juga dipandu, dipimpin oleh Ustadz Disman dan juga Ustadz Ali Misri Sembilan Putra, berusaha untuk merealisasikan cita-cita tersebut. Pembangunan pesantren sudah mulai bergerak dengan beberapa partisipasi, kontribusi dari kaum muslimin, para donatur. Maka kami juga membuka kesempatan mengajak kepada kaum muslimin untuk turut serta mengambil bagian dari jatah akhirat tersebut. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan harta kita semua menjadi lebih berkah, berkembang, dan bisa kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو
أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Najiyah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Ana Abu Ziyad Desman, Ketua Yayasan An-Najiyah Pasaman Barat. Sekarang tepatnya kita berada di Sembalun, Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bahwasanya Sembalun ini adalah salah satu destinasi wisata internasional di mana kunjungan wisatawan yang sangat banyak membanjiri daerah ini, tepatnya di kaki bukit Gunung Rinjani. Di sini adalah sebuah kampung, sebuah kecamatan bernama Sembalun, sangat potensial untuk dikembangkan sebuah potensi dakwah, di mana untuk menangkis daripada budaya-budaya masuk yang dari luar, seperti pendangkalan nilai-nilai agama dan nilai kebudayaan dengan masuknya turis-turis internasional. Tentu inilah tantangan yang besar bagi kita untuk membentengi akidah, membentengi generasi muda kita. Untuk itu Yayasan Najiyah berencana untuk membangun sebuah masjid yang bernama Masjid Pemuda Al-Fatih, yang akan kita bangun tepatnya di bawah lembah ini, yaitu dengan konsep di mana nanti masjid ini kita gunakan sebagai di samping untuk tempat ibadah bagi pengunjung wisatawan, juga dengan pola sistem mulazamah, di mana di masjid ini akan kita himpun pemuda-pemuda Sembalun untuk bermulazamah, dan kita tetapkan di situ nanti imam masjid dan juga tamatan dari Madinah University dan perguruan tinggi Islam lainnya untuk memberikan pendidikan keagamaan, pendalaman nilai-nilai agama, nilai tauhid dan ibadah, agar mereka betul-betul mampu menjadi insan yang kuat dalam akidah dan memberikan pencerahan kepada masyarakat Sembalun ini pada khususnya dan masyarakat Lombok pada umumnya. Untuk itu kami mengajak pemirsa semua, mari kita bertawun alal birri. Tahap pertama ini akan kita membebaskan lahan seluas 3.000 meter dengan harga 700.000 per meternya. Untuk itu mari kita infakkan harta kita untuk menunjang sarana pembangunan Masjid Pemuda Al-Fatih ini. InsyaAllah ta'ala dengan kita bertahun ini menjadi ladang amal bagi kita semua untuk membangun masjid dan markas dakwah kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang tua mendambakan anak yang tumbuh dengan iman, berakhlak mulia, serta memiliki ilmu yang bermanfaat. Anak yang hatinya terpaut dengan Al-Quran menjadikannya pelita dalam hidup, sekaligus bekal di dunia dan akhirat. Di SMP Tahfiz Al-Quran An-Najiyah Pasaman Barat, kami berusaha mewujudkan cita-cita itu. Di sini, para siswa dibimbing untuk mencintai, menghafal, dan mengamalkan Al-Quran. Bukan hanya sekadar bacaan di bibir, tapi juga meresap dalam hati dan tercermin dalam akhlak sehari-hari. Dengan guru-guru yang sabar dan berpengalaman,
proses belajar berlangsung penuh kasih sayang, disiplin, dan keteladanan Islami. Fasilitas yang kami sediakan pun dirancang agar anak-anak dapat belajar dan tinggal dengan nyaman. Ruang kelas yang bersih dan rapi, dilengkapi meja kursi yang nyaman, serta suasana tenang yang mendukung proses belajar mengajar. Masjid Al-Afaf menjadi pusat kegiatan ibadah harian para siswa. Disinilah sholat berjamaah, tahsin, tahfidz, dan kajian rutin dilaksanakan, sehingga setiap langkah mereka senantiasa berlandaskan ibadah. Untuk siswa yang tinggal di pondok, tersedia asrama yang aman dan teratur, dipisahkan antara putra dan putri. Tempat tidur yang tertata rapi, lingkungan yang bersih, serta pengawasan dari ustadz dan ustazah pembina membuat anak-anak belajar hidup disiplin dan mandiri. Tidak lupa, ada ruang makan bersama yang sederhana namun nyaman. Disinilah mereka belajar kebersamaan, saling menghargai, dan menikmati hidangan dengan penuh rasa syukur. Lingkungan sekolah yang hijau, asri, dan jauh dari kebisingan menghadirkan suasana tenang untuk belajar, beribadah, dan menghafal Al-Quran dengan khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran ZAT atau STIQ ZAT adalah perguruan tinggi yang didirikan oleh Yayasan Zat Al-Insaniyah Cipanas dengan program studi ilmu Al-Quran dan tafsir. STIQ ZAT berlokasi di Jalan Nasional 11, Desa Ciberem, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Yayasan Zat Al-Insaniyah Cipanas melihat karena semakin menjamurnya ma'had-ma'had tahfiz di Indonesia, tentu saja sangat dibutuhkan SDM yang unggul dan profesional dalam bidang ilmu Al-Quran dan tafsir. Oleh karena itulah, Yayasan Zat Al-Insaniyah Cipanas mendirikan STIQ Zat untuk meningkatkan mutu pendidikan di bidang ilmu Al-Quran dan tafsir. Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran ZAT memiliki keunggulan, yaitu tenaga pengajar yang berpengalaman dan berkompeten di bidangnya dari dalam dan luar negeri. Penyelenggaraan pendidikan dan kurikulum bekerja sama dengan Akademi Tafsir di Saudi Arabia. Bahasa Arab sebagai bahasa pengantar proses belajar dan mengajar, serta bahasa pengantar harian selama masa pendidikan. Semua mahasiswa akan diprogram menjadi hafiz Al-Quran 30 juz serta menguasai ilmu tafsir dan ilmu-ilmu Al-Quran lainnya. Mahasiswa yang sudah hafal Al-Quran selama masa pendidikan akan mendapatkan kesempatan untuk mengambil sanad Al-Quran bersambung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua keunggulan-keunggulan ini bertujuan mencetak sarjana di bidang ilmu Al-Quran dan tafsir, melahirkan da'i yang hafiz Al-Quran bersanad, menyiapkan pribadi Qur'ani yang memasyarakatkan nilai-nilai Al-Quran, menjadi lembaga pusat penelitian ilmiah dalam bidang ilmu Al-Quran dan tafsir, serta ikut berperan aktif dalam mewujudkan masyarakat yang Qur'ani dan Rabbani. Untuk mewujudkan tujuan-tujuan ini, Yayasan Zat Al-Insaniyah telah menyediakan kampus perkuliahan, gedung asrama, kantor, masjid, perpustakaan, dan lapangan olahraga permanen milik STIQ Zat Cianjur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sahabat Najia TV, kaum muslimin dan muslimat, al-mutabari'in wal mutabari'at dimanapun antum berada, azillahu wa yakum jami'an. Ana Abu Ziyad Desman, Ketua Yayasan Najia Pasaman Barat. Saat ini Ana menyampaikan kepada kita semua, di Pasaman Barat hari ini adalah sebuah daerah yang dimana rawan dari terjadinya musibah bencana, apakah musibah tanah longsor, musibah banjir, dan juga musibah-musibah lain yang gempa bumi yang terjadi beberapa yang lalu, dan juga akses dari kaum muslimin yang sangat susah mendapatkan pengadaan dari ambulan, ketersediaan ambulan yang sangat terbatas di Kabupaten Pasaman Barat, di mana jarak tempuh rumah sakit dari kota Pasaman Barat ini dari Sepangpat ke Padang itu menempuh kurang lebih 3,5 jam, sementara ketersediaan ambulan sangat minim sekali. Nah, melihat kondisi ini, kita dari Yayasan Najia bermaksud untuk membantu kaum muslimin, untuk memberikan pelayanan kepada mereka dengan ambulan gratis yang kita sediakan untuk mereka melayani kebutuhan mereka dalam membawa keluarga mereka yang sakit ke rumah sakit, ya, dalam pengobatan, dan juga di daerah-daerah bencana yang sangat urgen untuk kita adakan. Maka ini sangat membutuhkan bantuan kita semua yang telah kita anggarkan hari ini kurang lebih dari 260 juta anggaran yang akan kita siapkan untuk pengadaan ini, dan sekarang sudah terkumpul 10 juta rupiah. Kami mengajak pemirsa semua, mari kita bersama-sama untuk berta'awun alal birri, infakkan harta yang kita miliki ini untuk donasi pengadaan ambulan gratis yang kita adakan dari Yayasan Najia. Semoga amal jariah yang kita keluarkan ini akan mengalir terus dan akan menjadikan pemberat timbangan hasanat kita di yaumul mahsyar kelak. Demikian yang dapat kami sampaikan. Aqul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u bi ihsan ila yaumil wa ba'du. Pemirsa Najia TV, saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, muhsinin dan muhsinat dimanapun antum berada, azillakum ya jami'an. Sekarang Ana sedang berada di lokasi pembangunan studio Najia TV dan juga studio Pasaman FM, radio Pasaman FM yang mengudara di Sumatera Barat dan khususnya Pasaman Barat. Dan saat ini tengah berlangsung pembangunan studio ini untuk persiapan secepatnya, karena alhamdulillah alat-alat radio kita sudah standby untuk disiapkan, dan juga perpindahan dari studio Najia TV yang kemarin di lokasi yang sangat sederhana, sekarang insya Allah kita akan bangun dan akan kita perluas, ya, dari lokasi sebelumnya di samping kantor kita ini, dan inilah lokasi studio baru kita. Dan sekarang ini tengah berlangsung pembangunannya, di mana pengerjaan pemasangan keramik dan juga pemasangan plafon dan juga penyediaan daripada alat-alat, terutama alat-alat dekorasi dan juga alat-alat penyediaan studio Najia TV. Tentu ini sangat membutuhkan biaya yang sangat besar, dan terutama adalah penyiapan finishing daripada studio ini, di mana studio ini sangat bermanfaat dan berfaedah untuk penyebaran dakwah, penyebaran informasi, penyebaran kajian-kajian Islam dan tilawah yang sangat bermanfaat kepada masyarakat luas. Dan semoga dengan terbangunnya studio baru ini akan memudahkan aktivitas, memudahkan pada para pekerja atau para anggota kita, di mana dalam pekerjaannya dapat menyelesaikan dengan baik, ya, terutama kru-kru radio Najia TV dan juga Pasaman FM. Dan ini sangat berdampak kepada perkembangan dakwah kita di daerah Pasaman Barat, Sumatera Barat dan Indonesia. Dan insya Allah dari sini Najia TV akan terus mengudara ke 64 negara di dunia. Tentu dukungan dari pemirsa sekalian dimanapun antum berada sangat kami harapkan, di mana pembangunan ini akan menghabiskan biaya kurang lebih sebanyak 230 juta yang akan kita selesaikan dalam beberapa hari ini ke depan. Kami mengajak kita semua, mari kita sisihkan sedikit dari rezeki yang Allah titipkan kepada kita semua. Semoga dengan memberikan donasi ini akan menambah timbangan hasanat kebaikan kita di yaumul mahsyar kelak, dan dengan sebabnya pintu hidayah terbuka luas, dan dengan kita memanfaatkan manfaat yang baik, yang banyak
untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atas dukungan, kerjasama dan sumbangan dan partisipasi dari ikhwan dan akhwat muslimin dan muslimat, kaum muslimin dan muslimat dimanapun antum berada, kami ucapkan jazakumullahu khaira, athabakumullahu ajrakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat dimanapun antum berada, azillah wa yakum jami'an. Hari ini kita berada di Masjid Umar bin Khattab, salah satu masjid kita, masjid sunnah yang ada di Pasaman Barat, Sumatera Barat. Masjid kita ini adalah kita fungsikan sebagai tempat kegiatan ibadah dan juga tempat kajian-kajian Islam dan juga tempat sebagai penyebaran dakwah sunnah khususnya di Pasaman Barat. Saat ini kita sedang membangun perluasan masjid, yang mana masjid ini telah kita dirikan sejak tahun 2015, yaitu berkat bantuan dari muhsinin dari Dubai. Melihat perkembangan jamaah kita yang terus setiap hari signifikan bertambah terus, tentu pengurus memikirkan bagaimana untuk kenyamanan dan kesejahteraan masjid ini kita tingkatkan pengelolaannya dan juga kita adakan perluasan. Perluasan masjid ini membutuhkan dana 221 juta rupiah. Tentu ini sangat membutuhkan biaya dan pembangunan yang besar. Untuk itu kami mengajak kita semua di sela-sela di kegiatan ataupun kita sedang berada di bulan Ramadan adalah ibadah, amal, sedekah berlipat ganda Allah balaskan. Maka kami tawarkan kepada kita semua, mari kita ta'awun alal birri untuk menyelesaikan pembangunan Masjid Umar bin Khattab ini. Dan ini adalah salah satu masjid yang akan kita jadikan sebagai pusat dakwah juga dan juga perkembangan dakwah sunnah kita ke depan. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa kita membangun masjid ini adalah dijamin oleh Rasulullah SAW nanti akan dibangunkan rumah di surga, sebagaimana kata Rasulullah SAW, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangunkan rumah Allah di dunia ini, maka Allah akan bangunkan baginya nanti rumah di surga. Mari kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk menginfakkan hartanya. Wallahu ta'ala alam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Najia TV, meniti jalan selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi bacaan zikir pagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم عالم الغيب والشهادة فاتر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه
وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. Najia TV, meniti jalan selamat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yassar hal fi dzalika qasamun lidzi hijr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ar-Razzaq Dzul Quwwatil Matin. Dialah yang memberikan rezeki dan dialah yang maha kuat dan maha perkasa. Kelak rezeki yang Allah berikan kepada kita akan ditanya dari mana kita mendapatkan dan kemana kita infakkan. Alhamdulillah, Yayasan An-Najiyat membangun sebuah pesantren dengan nama Ma'had Al-Afaf yang berada di Pasaman Barat. Al-Rasa ini menjadi salah satu tempat bagi kita untuk menginfakkan harta kita di sana. Dan yakinlah, mana qasad sadaqatun min mal, sedekah itu tidak akan mengurangi harta kita. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, haula wala quwata illa billah. Para pemirsa dan para muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini saya sedang berada di lokasi pembangunan Ma'had Al-Afaf di Pasaman Barat yang sedang berlangsung pembangunannya. Ada pembangunan masjid dan juga pembangunan asrama, bangunan lokal dan juga rumah para pengajar. Alhamdulillah, pembangunan sudah mulai berjalan ya, sebagaimana yang antum saksikan sekarang. Pekerjaan masih dalam proses ya, masih dalam tahap pembangunan. Kami tetap berharap dukungan doa dari antum, semoga pembangunan Ma'had Al-Afaf ini dimudahkan secepatnya bisa kita manfaatkan untuk pendidikan putra-putri kita dan mencetak generasi Islam yang akan sebagai penerus generasi ya
umat ini dan juga bagi pembangunan bangsa dan negara kita ke depannya. Maka tidak lupa kami berharap kepada antum semua doanya dan juga dukungan donasi ataupun yang bisa diberikan untuk masukan-masukan untuk kelancaran pembangunan ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak jazakumullah khairan bagi para donatur yang telah menyisakan sebagian hartanya untuk mendukung pembangunan Ma'had Al-Afaf ini, di mana membutuhkan dana dukungan, ya, walaupun dana utamanya datang dari seorang muhsinin atau donatur dari negara Kuwait, namun ada dana pendamping untuk kesempurnaan dari dana utama yang telah direncanakan di dalam sebuah program ini. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, saya Abu Zubair Hawari dari Pekanbaru. Bersama video ini saya ingin mengetuk pintu hati kaum muslimin dan muslimat untuk bersama-sama berjuang membantu pembangunan pondok pesantren Al-Afaf di Pasaman yang dibina oleh Ustadz Dr. Ali Musri Semjan dan juga Ustadz Desman Caniago. Nah, pondok pesantren adalah benteng anak-anak kita, tempat mereka dibina, dididik menjadi generasi-generasi muslim yang bertakwa dan istiqomah. Saat ini pondok pesantren Al-Afaf masih membutuhkan uluran tangan para donatur untuk menyelesaikan pembangunan. Apabila Anda, saya, kita semua bersama-sama, insya Allah menjadi ringan. Sedikit yang engkau infakkan, maka berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggalkan jejakmu di dunia, engkau wafat, pahala masih mengalir terus karena sedekah jariahmu. Ayo mari berinfak untuk pembangunan pondok pesantren. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Yayasan An-Najah Pasaman Barat sedang membangun sebuah komplek pendidikan yaitu Ma'had Al-Afaf Yayasan Najah Pasaman Barat. Alhamdulillah pembangunan ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Yang kita memang ada bantuan, tapi kita harus mengumpulkan dana pendamping yaitu 5 miliar. Maka oleh karena itu kita mengajak pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama untuk mensukseskan pembangunan ini dan mencukupi kekurangan yang ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang berlipat ganda. Kirimkan wakaf dan donasi Anda ke nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqahu bal lajju fi 'utuwwin wa nufur. Afaman yamshi mukibban 'ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan على صراط مستقيم للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, Yayasan An-Najah di Pasaman Barat membutuhkan bantuan donasi Anda untuk menyelesaikan proyek pembangunan pesantren yang mendidik anak-anak kaum muslimin, kaum muslimat yang ada di Sumatera Barat dan provinsi yang berada di sekitarnya. Semoga amal jariah yang Anda berikan, berapapun rupiahnya, dicatat oleh Allah Azza wa Jalla sebagai amal soleh yang menyelamatkan kita, Anda dan semuanya di dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja antum berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saudara kita kaum muslimin
yang berdomisili di Pasaman Barat memiliki lembaga pendidikan Ma'had Al-Afaf yang dinaungi oleh Yayasan An-Najiyah Pasaman Barat. Sekarang mereka dalam proses pembangunan sarana ibadah, pendidikan dan juga asrama bagi santri dan juga tenaga pengajar. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini kami mengajak kaum muslimin di mana saja berada untuk ikut berpartisipasi, memberikan yang terbaik dari kekayaan harta yang Allah curahkan pada kaum muslimin untuk membantu saudara-saudara kita di Pasaman Barat menyelesaikan proyek pendidikan dakwah yang bertujuan untuk mendidik generasi Islam yang akan melanjutkan tongkat estafet perjuangan Islam menuju masyarakat yang mulia, bermartabat, memiliki akidah yang benar, akhlak yang mulia dan amal yang soleh, sehingga mereka menjadi orang-orang yang akan membuka pintu kebaikan. Mari kita bersama-sama ta'awunul birri wat taqwa untuk mensukseskan proyek pembangunan Ma'had Al-Afaf Yayasan An-Najiyah di Pasaman Barat. Semoga Allah Azza wa Jalla membalas yang sedikit dari harta yang kaum muslimin donasikan, membalasnya dengan berlipat ganda yang akan menjadi tabungan akhirat kita semua di akhirat kelak. Demikian, mudah-mudahan Allah mengetuk pintu hati kita dan membuka tangan kita dan juga menggunakan jari jemari kita untuk bisa mentransfer apa saja yang mampu kita bisa transfer ke rekening yang telah disediakan oleh Yayasan An-Najiyah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina wa Rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudari kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia dalam proses perjuangan dengan segala yang kita miliki, dengan tenaga, dengan waktu, dengan harta. Dan dengan harta, Al-Quran banyak berbicara, menganjurkan, mendorong kita untuk menyediakan harta kita, mempergunakan harta kita, walau seminimal berapapun kita punya. Kita diperintah oleh Nabi SAW untuk menjauh dari neraka. Kata Nabi, fattaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah neraka walau hanya dengan sebelah dari satu butir kurma yang kamu punya. Sementara di sini saudara-saudara kita di Pasaman Barat ada sebuah pondok pesantren Al-Afaf di bawah Yayasan An-Najiyah, sedang proses pembangunan yang luar biasa yang nanti akan berkumpul di sana generasi muda kaum muslimin untuk belajar agama, untuk mengenali Allah, mengenali agama Islam, mengenali nabinya, kemudian mereka mengajarkan kepada yang lainnya. Dan sangat menarik bagi orang yang beriman untuk menyisihkan hartanya sementara mereka membutuhkan bantuan dari kaum muslimin. Maka saya, Aspri Rahmat Azai, menghimbau semua, siapapun kaum muslimin dimanapun berada, untuk bekerja sama, nata'awun 'alal birri wat taqwa, dengan saudara-saudara kita di sana, sehingga harta kita nanti akan kita lihat buktinya di mana Allah Subhanahu wa taala akan memperbanyaknya di hari akhirat. Bahkan satu butir kurma akan bisa menjadi sebuah gunung yang besar. Maka mari, jangan ditunggu lagi kesempatan untuk kita berbagi, nata'awun 'alal birri wat taqwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, dan semoga Allah mengikat
antara kita dengan jalan-jalan yang seperti ini dalam iman dan taqwa. Waffaqani Allahu wa iyyakum lima fihi ridha. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimana wa rahimakumullah. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Siapa yang lebih baik perkataannya dari orang yang mengatakan bahwa aku beriman kepada Allah, kemudian mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan aku termasuk orang yang berserah diri. Dan di antara cara dan metode terbaik untuk mendakwahkan adalah mengarahkan, mendidik anak-anak kaum muslimin untuk diajarkan agama dan juga ilmu-ilmu kepada mereka. Mereka adalah pemuda yang siap mengemban tugas dan bisa lebih baik dari generasi sebelumnya. Pesantren Al-Afaf, Yayasan An-Najiyah Pasaman Barat berkomitmen untuk merealisasikan hal itu. Kini mereka dengan beberapa tenaga pengajar dan juga dipandu, dipimpin oleh Ustadz Disman dan juga Ustadz Ali Misri Semjan Putra, berusaha untuk merealisasikan cita-cita tersebut. Pembangunan pesantren sudah mulai bergerak dengan beberapa partisipasi, kontribusi dari kaum muslimin, para donatur. Maka kami juga membuka kesempatan mengajak kepada kaum muslimin